Jadi lapisan pelindung lambung itu produksinya terbatas, sedangkan zat asam lambung yang diproduksi terus meningkat karena kita tidak obati. Jadi menyebabkan tukak lambung, yaitu lukanya pada lambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Apotek Hero bersama saya Adrian Setiawan. Kali ini saya ingin melanjutkan pembahasan di video sebelumnya, yaitu seputar MAH. Bagi kalian yang belum menonton, linknya ada di deskripsi di bawah video ini. Dan kembali saya ingatkan bahwa MAH itu terbagi atas 3 fase. Yang pertama, MAH ringan yang disebut juga dengan dispepsia, MAH sedang atau gastritis. Yang ketiga, MAH yang berat, yaitu tukak lambung. Jadi yang kita akan bahas pada part kedua ini yaitu seputar tukak lambung. Bagi kalian yang belum subscribe, bisa tolong subscribe tombol merah di bawah ini dan bunyikan lonceng notifikasinya agar mendapatkan video-video terbaru dari kami. 1, 2, 3. Terima kasih atas subscribe-nya. Jadi MAH tahap ketiga ini sering juga disebut dengan tukak lambung, yaitu keadaan di mana lambung kita mengalami luka akibat pembiaran dari MAH tingkat sedang yang tidak kita obati. Jadi MAH tingkat sedang itu atau gastritis adalah di mana lambung kita mengalami peradangan. Kita abaikan, radang tersebut akan mengalami iritasi dan luka. Jadi luka tersebut pada lambung disebut dengan tukak lambung. Jadi lapisan pelindung lambung itu produksinya terbatas, sedangkan zat asam lambung yang diproduksi terus meningkat karena kita tidak obati. Jadi menyebabkan tukak lambung, yaitu lukanya pada lambung. Dan pada tukak lambung juga dapat menyerang bagian tenggorokan. Apabila kita biasanya sendawa terus terasa pedas, itu adalah asam lambung yang naik ke tenggorokan dan dapat menyebabkan iritasi juga pada tenggorokan, serta dapat menyerang usus halus. Dan apabila tukak lambung ini kalian biarkan berlarut, dapat mengakibatkan yaitu perdarahan ringan sampai perdarahan berat yang memerlukan transfusi darah. Dan yang kedua, bisa juga terjadi peritonitis atau terdapat lubang pada lambung dan usus kita yang dapat menyebabkan infeksi yang serius pada pencernaan kita. Dan ketiga, dapat mengurangi penyerapan nutrisi karena makanan yang masuk ke dalam tubuh menjadi terhalang akibat tukak lambung yang kita biarkan. Jadi apabila kalian telah menderita tukak lambung, jangan anggap remeh karena dapat menyebabkan ketiga hal yang lebih parah. Jadi penyebab utama tukak lambung adalah yang pertama disebabkan oleh bakteri yang disebut dengan Helicobacter pylori. Yang kedua disebabkan oleh penggunaan obat antiinflamasi non-steroid yang berkepanjangan. Yang ketiga yaitu terlalu banyak mengkonsumsi alkohol. Yang keempat adalah terlalu banyak mengkonsumsi kafein, terlebih lagi tidak didahului dengan sarapan. Dan penyebab yang kelima adalah konsumsi rokok yang tinggi. Jadi kelima penyebab utama tadi yaitu menyebabkan terkikisnya lapisan pelindung lambung sehingga menjadi luka. Jadi kalian tidak perlu bingung apa itu tukak lambung, karena dia ada gejala-gejala yang sering muncul, yaitu yang pertama, biasanya kita kadang mengalami nyeri pada daerah leher, daerah sekitar pusar, dan bagian belakang. Yang kedua, gejala tadi paling sering muncul pada malam hari. Yang ketiga, rasa nyerinya itu dapat hilang atau berkurang ketika kita mengkonsumsi obat penurun asam lambung. Lalu yang terakhir, yang keempat, setelah kita mengkonsumsi obat penurun asam lambung, biasanya dia kambuh beberapa hari atau beberapa minggu kemudian. Jadi itu merupakan tanda-tanda kita terkena tukak lambung. Jadi apabila kita terkena tukak lambung, biasanya dokter memberikan kita terapi, yaitu yang pertama, apabila tukak lambung itu disebabkan oleh bakteri Helicobacter pylori, dokter biasanya memberikan antibiotik
sebagai pendamping obat tukak lambungnya. Dan yang kedua, apabila tukak lambungnya disebabkan oleh penggunaan obat antiinflamasi non-steroid, biasanya dokter memberikan obat golongan PPI, yaitu biasa disebut dengan proton pump inhibitor, yang disebut juga dengan penghambat pompa proton. Nanti akan kami jelaskan lebih lanjut tentang PPI. Dan yang ketiga, apabila nyerinya hebat, biasanya dokter memberikan obat pendamping penghilang rasa nyeri yang cepat sebelum obat antibiotik atau obat golongan PPI itu bekerja. Jadi dokter memberikan obat penghilang rasa sakitnya dulu. Jadi obat golongan PPI yang saya maksud itu adalah yang pertama omeprazol, dan yang kedua adalah lansoprazol. Apa itu golongan obat PPI? Kita simak di gambar berikut ini. Biasanya setelah memberikan terapi, dokter menyarankan kita untuk yang pertama mengurangi konsumsi minuman yang beralkohol, kedua berhenti merokok, yang ketiga mengurangi konsumsi minuman yang mengandung kafein, yang keempat mengkonsumsi makanan berbahan dasar susu dan keju, yang kelima kurangi mengkonsumsi makanan yang pedas atau berlemak, yang keenam yaitu makanlah dengan porsi yang sedikit tapi sering. Yang terakhir, yang ketujuh, kita juga disarankan untuk memiliki berat badan yang ideal. Oke, kita telah selesai membahas MAH berat, yaitu tukak lambung. Perlu diingatkan bahwa jangan pernah menganggap remeh sakit MAH yang kita alami, baik itu mau gejala awal ataupun gejala yang telah berat. Sebaiknya segera kita obati agar tidak mengakibatkan penyakit yang lebih parah lagi. Sekian video dari saya kali ini. Terima kasih untuk kalian yang telah menonton, dan terima kasih untuk subscribe-nya. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.